Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ade Ariswan. Ini adalah pertemuan 6 mata kuliah Mekanika Teknik dengan topik titik pusat massa. Tujuan pembelajaran materi ini hanya satu, yaitu mahasiswa mampu menentukan letak titik pusat massa dari suatu benda. Pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pertama adalah sentroid, dan yang kedua adalah pusat massa benda. Mungkin saudara pernah bermain dengan mainan ini ya, yang bentuknya seperti burung. Dan kalau kita pegang atau kita letakkan paruhnya di jari kita, mainannya nggak jatuh, diam seperti ini. Atau kita bisa bilang bahwa ini sedang berada dalam titik kesetimbangan ya, kondisi kesetimbangan. Nah, paruh burungnya ini adalah titik pusat massanya ya, jadi titik keseimbangannya berada di situ. Jadi sesungguhnya berat benda itu tidak berada pada satu titik, seperti yang kita kemarin sederhanakan menjadi partikel ya. Jadi yang kita bahas dalam statika partikel kemarin, benda yang besar kita sederhanakan menjadi satu titik, di mana di situ terpusat masanya. Padahal dalam kehidupan nyata kan tidak seperti itu. Nah, bagaimana kita menentukan letaknya? Ya, kalau bendanya kecil seperti ini ya kita bisa coba-coba, atau kertas atau buku ya, kita bisa coba dimainkan dengan tangan gitu, dilihat keseimbangannya. Tapi kalau bendanya besar, berat juga nggak mungkin kan, mau pakai apa, nggak mungkin dengan tangan kita gitu. Apalagi kalau nanti untuk material-material kapal yang dari baja, nggak mungkin. Jadi harus ada cara untuk menghitung di mana letak keseimbangannya ya. Nah, jadi berat atau massa dari seluruh material itu dapat direpresentasikan sebagai gaya tunggal ekuivalen atau gaya berat ya, yang letaknya pada satu titik yang disebut sebagai pusat massa. Jadi kalau kita ingin menentukan gaya kontaknya atau menentukan momennya, itu harus tahu posisinya. Nah, di mana posisinya? Tentu posisinya berada pada titik pusat massa. Ya, jadi ini untuk mengetahui titik pusat massanya sehingga kita dapat memperhitungkan gaya beratnya dengan lebih akurat. Yang pertama kita akan membahas mengenai centroid. Nah, sesungguhnya centroid itu adalah rata-rata dari distribusi bentuk benda atau pusat geometri benda tersebut. Jadi centroid itu mirip dengan pusat massa, bedanya tidak memperhitungkan materialnya, jadi hanya bentuknya saja. Jadi kalau suatu benda terdiri dari lebih dari satu jenis material, dalam centroid tidak diperhitungkan materialnya itu apa, cuma bentuknya saja. Ya, jadi centroid itu selalu di tengah-tengah ya. Kalau bentuknya sederhana seperti ini, nah ini kita dapat bilang, kita dapat menentukan di mana letak centroidnya. Kalau bentuknya persegi, tentu berada di tengah-tengah seperti ini. Ya, ini di setengah sisinya kita ambil garis di sini, ini adalah letak centroidnya. Begitu juga kalau ini seandainya bentuknya persegi panjang ya. Ini lebarnya bagi dua, ini panjangnya bagi dua. Di tengah-tengahnya itu adalah centroid. Kalau bentuknya lingkaran, kita bisa menarik garis radiusnya, R atau jari-jari ya. Radius atau jari-jari. Di tengah pusatnya ini adalah centroidnya. Sementara kalau bentuknya tidak simetris seperti ini, ini kan dua simetris ya. Jadi pertemuan dari dua sumbu simetrinya adalah centroid. Tapi kalau hanya satu sumbu simetrinya seperti ini, nah letak centroidnya pasti berada di sumbu itu. Nah, di sini saya langsung berikan letak presisi di mana centroid dari sebuah setengah lingkaran ya. Posisinya pasti berada di sumbu simetri ini, dan letak pastinya jaraknya dari radius dari titik pusat lingkaran adalah 4R per 3 pi ya,
harap diingat ini tidak perlu diturunkan, langsung aja pakai data ini ya. Sementara itu, kalau segitiga itu yang segitiga siku-siku tidak punya sumbu simetri. Jadi bagaimana kita menentukannya? Ada penurunan rumusnya, tapi di sini saya langsung memberikan letaknya itu dari alas ya, di bawah ini alas, itu sepertiga dari bagian yang besar. Ini kan bagian yang besar ya. Atau sepertiga dari sudut siku-siku. Atau 2/3 dari sudut lancip. Dari sini. Kemudian ke atas sebesar sepertiga tingginya. Ini. Atau 2/3 tinggi dari atasnya. Ya, jadi posisinya seperti inilah ya. Itu kalau segitiga. Jadi kita bisa lihat di sini benda-benda yang simetrinya 2 langsung berada di pertengahan atau pertemuan sumbu simetrinya. Kalau simetrinya 1 pasti di sepanjang ini, di sepanjang sumbu simetrinya. Sementara yang tidak punya sumbu simetri ada perhitungan tertentu. Kalau untuk segitiga di sini saya berikan letaknya dengan pasti seperti ini. Nah, untuk memahami sentroid pada benda-benda lain ya, saya berikan contoh pada benda yang diskrit. Diskrit itu bendanya terpisah-pisah. Maksudnya seperti itu. Kalau tadi kan kontinu ya, berkelanjutan. Kalau diskrit itu terpisah-pisah. Contoh, kita memiliki 4 bilangan genap pertama, yaitu angka 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita hitung rata-ratanya, yaitu ditambah semua dibagi 4 ya. Karena di sini kita punya 4 bilangan, jadi dibagi 4. Rumusnya adalah ini. X ini adalah nilai rata-ratanya, X bar. Bar itu garis di atasnya, ini disebut X bar. Adalah sigma sampai I dari XI per N. Ya, sigma sampai I itu maksudnya jumlahkan semua XI sampai ke I, gitu ya. N ini adalah jumlah bilangannya. Nah, jadi XI itu ada X1, X2, X3, seterusnya sampai Xn ya, X ke N. Kemudian kita tambahkan ya, jadi tadi ada 2, 4, 6, 8 ditambah semuanya dibagi 4. Hasilnya kita dapatkan 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi nilai rata-ratanya adalah 5. Nah, kalau kita buat grafik seperti ini ada grafik pada sumbu X ya. Pada sumbu X ini adalah nilai bilangan tadi 2, 4, 6, 8. Titik rata-ratanya di sini adalah angka 5. Nilainya 5. Kemudian angka-angka tadi saya perlakukan seperti lokasi pada sumbu X ya. Jadi ada titik 2, 4, 6, dan 8. Masing-masing saya tempatkan kotak di atasnya. Pada titik 2, saya berikan 1 kotak. Di titik 4, 2 kotak. Titik 6, 3 kotak. Dan 4 kotak di titik 8. Nah, sekarang saya ingin menghitung di mana posisi rata-rata dari distribusi kotak ini. Saya bisa menggunakan rumus ini. Sigma hingga I XI BI per sigma I BI. Ya, jadi artinya ini adalah menghitung jumlah dari perkalian antara X ke I dengan B ke I, di mana B ini adalah jumlah kotaknya, box ya, dibagi dengan keseluruhan jumlah kotak. Jadi kalau kita jabarkan seperti ini ya, X1B1 tambah X2B2 dan seterusnya per jumlah kotak BI. Jadi di sini X1-nya 2, jumlah kotak satunya 1, jadi 2 kali 1 atau 2, tambah 4 kali 2 atau 8, dan seterusnya. Saya dapatkan di sini 60 dibagi 10, yaitu 6. Jadi posisi sentroidnya berada di titik 6.